Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang limit. Kalkulus itu sendiri sebenarnya adalah teori tentang limit. Semua yang dipelajari di kalkulus itu sebenarnya adalah terkait dengan limit. Baik itu limit itu sendiri, kemudian turunan, kemudian integral, itu semuanya menggunakan konsep limit. Definisi turunan, definisi integral itu menggunakan konsep limit. Tapi di video-video sebelumnya kita belum membahas limit. Kita membahas pemetaan, fungsi, dan lain-lain, karena ketika kita membahas limit, itu limitnya adalah limit fungsi. Jadi kita harus kenal dulu fungsi di awal, baru setelah itu mulai video ini kita akan mulai masuk membahas tentang limit. Oke, konsep limit ini sebenarnya sudah kita kenal dari SMA gitu ya, atau aliyah gitu. Jadi saya rasa ini bukan sesuatu yang baru. Oke, sambil mengingat yang pernah kita pelajari, kalau saya tuliskan seperti ini, limit X menuju C fx itu artinya apa? Ini artinya adalah, saya kasih kotak gini ya, sekian, ini artinya adalah nilai yang didekati oleh fx kalau x-nya mendekati C. Saya ulang ya, limit x menuju C fx adalah nilai yang didekati oleh fx kalau x-nya mendekati C. Nah, sampai sini dulu waktu saya SMA itu nggak dijelaskan mendekati itu seperti apa ya, cuma berhenti di istilah mendekati gitu aja. Padahal yang namanya mendekati itu, bayangkan kalau kita berdiri di suatu tempat, ada orang mendekati kita, itu berarti mendekatinya bisa dari depan kita, bisa dari belakang kita, bisa dari samping kiri kita, bisa dari samping kanan kita gitu. Bisa dari berbagai arah. Nah, kalau misal C itu bilangan real, tapi nanti boleh juga tak hingga dia. Oke, sementara kita bayangkan C itu sebuah bilangan real. Kalau ada X mendekati C, berarti mendekati bilangan real, itu mendekatinya kan bisa dari bilangan yang lebih besar dari bilangan C itu, bisa dari bilangan yang lebih kecil dari bilangan C itu. Bilangan yang lebih besar dari bilangan C kita namakan di kanannya C. Bilangan yang lebih kecil dari bilangan C kita namakan di kirinya bilangan C. Jadi nanti ada pendekatan dari kanan, ada pendekatan dari kiri, ada dua arah. Bisa dari kanan, bisa dari kiri. Kalau digambar dalam garis bilangan kan seperti ini ya. Ini C misalnya. Pendekatan dari kanan, berarti dari kanannya C ke sini. Pendekatan dari kiri, berarti dari kirinya C ke kanan menuju C. Gitu ya. Nanti insya Allah akan lebih jelas kalau sudah masuk ke contoh. Oke, sebelum masuk ke contoh, kita sepakati dulu bahwa C ini nanti yang masuk ke dalam pembahasan kita, C ini itu boleh bilangan real, boleh juga tak hingga, boleh juga min tak hingga. Jadi kita bahas gini. C, saya tulis di sini aja ya, di atas ya. C itu nanti dia boleh anggota bilangan real, boleh juga tak hingga atau min tak hingga ya. Boleh juga plus minus tak hingga. Maksudnya boleh tak hingga, boleh min tak hingga. Demikian juga yang satu kotak besar ini, limit X menuju C fx ini sekian ini, itu nanti nilainya boleh bilangan real, boleh juga plus tak hingga atau min tak hingga. Nggak muat ya, bawahnya aja ya. Boleh juga plus tak hingga atau min tak hingga. Tapi tidak boleh bilangan kompleks gitu ya. Kita nggak bahas bilangan kompleks di sini. Ya pokoknya bilangan real, kalau nggak bilangan real ya tak hingga atau min tak hingga gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kasus. Misalnya diberikan fx itu sama dengan 1. Berarti berapapun x-nya, fx itu ya 1. Nilainya fx ya 1. Berapapun x-nya. Kalau ditanyakan gini, limit x menuju 0, 1, satunya itu fx tadi ya. Limit x menuju 0, 1, ini berapa hasilnya? Cara mengerjakannya gimana? Mungkin yang sudah terbiasa dengan limit akan langsung menjawab, ya hasilnya 1 gitu. Iya, tapi saya mau menunjukkan pendekatan dari kiri dan dari kanan gitu. Kalau misal kita dekati dari kanan dulu, itu di kanannya 0 ya. Ini kan x menuju 0. Kita mendekati 0 dari kanannya 0. Kita buat seperti ini misalnya. Oh, sorry. Ini x, ini fx gitu.
kita buat pendekatan dari kanannya 0. Misal kita mulai dari bilangan 5. Saat X-nya 5, Fx-nya adalah ya 1. Kemudian coba kita ambil setengahnya 5 di sini. Setengahnya 5 adalah 2,5 ya, 2,5. Saat X-nya 2,5, Fx-nya adalah juga 1. Kemudian coba kita ambil setengahnya dari 2,5 lagi, yaitu 1,25. Ini juga 1. Dan seterusnya ya. Semakin ke sana, berarti dia semakin mendekati ke 0 gitu kan. Tapi masih di kanannya 0 atau masih di bilangan yang lebih besar dari 0 tapi dekat dengan 0. Dan semakin ke sini, karena ini 1, 1, 1 terus ya, tetap menujunya ke 1. Ya. Maka pendekatan dari kanan menghasilkan bilangan 1. Pendekatan dari kanan untuk menuju 0 itu ya, itu hasil fx-nya adalah mendekati 1. Kemudian kalau kita ambil pendekatan dari kiri, kita buat gini, x ya, gini, ini fx, oke, coba kita dekati dari kiri, min 5, saya ambil min 5, itu kan di kirinya 0 gitu ya, di kirinya 0, min 5, ini fx-nya adalah ya, fx-nya adalah 1. Kalau ini saya ambil setengahnya min 5, ini berarti bergerak ke kanan, min 2,5, ini juga 1. Ini juga 1. Ini saya ambil 1, min ya, min 1,25. Ininya juga 1. Dan seterusnya, semakin bergerak ke kanan gini, dari kiri, maka dia akan menuju ke 0 yang atas gitu ya. Ketika x-nya menuju 0, karena ini bawahnya ini ya 1, 1, 1 dan seterusnya, oke, maka ini juga menuju ke 1 gitu. Maka pendekatan dari kanan ataupun dari kiri menghasilkan bilangan yang sama. Berapa itu? Yaitu bilangan 1 itu. Sehingga ini hasilnya jawabannya adalah 1 gitu ya. Oke, tapi kalau misal kemudian saya ambil contoh yang lain. Misalnya saya ambil fx itu adalah pakai hitam aja ya. Misalnya fx itu adalah 1/x. Fx itu 1 dibagi x ya, 1/x. Benar. 1/x. Kemudian ditanyakan gini. Limit x menuju 0. Ini nggak harus selalu 0 ya. Ini tapi contohnya saya buat x menuju 0 gitu. 1/x. Ini berapa hasilnya? Saya nggak tahu kenapa dulu tuh kayaknya sering mahasiswa menjawab ini tuh hasilnya tak hingga gitu. Karena 1 dibagi kecil sekali menuju 0 tuh tak hingga gitu. Tapi coba kita lihat ya. Kita ambil pendekatan dari kanan dulu gitu ya. Dari kanan kemudian berikutnya dari kiri. Kalau dari kanan ini kita tuliskan x, ini fx, ini. Misalnya kita ambil x-nya itu dari berapa misalnya? Dari 10 gitu misalnya ya. Maka ini menjadi fx 1 dibagi 10 ya 1/10 ya. 1/10. Kemudian misal saya berikutnya saya ambil bilangan ini itu 1/10-nya dari ini. Jadi 10 dibagi 10 kan 1. Ini 1 dibagi 1, 1/x 1 dibagi 1 ya. 1. Ini 1. Kemudian ini saya ambil bilangan dibagi 10 lagi. Ini misalnya adalah 1/10. Nah, benar. 1/10. Maka ini adalah menjadi 1 dibagi 1/10, yaitu 10. Kemudian ini 1/100 misalnya. Maka ini menjadi 100 gitu ya. Ini dan seterusnya. Kalau ini menuju ke 0 gitu ya, menuju ke 0 ada 1 dibagi 1000, 1 dibagi 1 dibagi 1000, 1 dibagi 100.000 sampai 1 dibagi 1 juta sampai 1 dibagi 1 miliar dan seterusnya, semakin kecil sekali kan. Semakin
apa namanya ini, semakin ini menuju ke 0 itu semakin kecil sekali, maka yang bawah ini semakin besar sekali itu. 1 dibagi 1 miliar ya 1 dibagi 1/1 miliar ya 1 miliar dan seterusnya. Ini akan menuju ke tak hingga, semakin besar sekali gitu ya. Itu kalau pendekatannya dari kanan. Kalau dari kiri kita lihat ya, dari kiri gini fx ini kalau saya mulai dari min 10, dari kirinya 0 ya, negatif dia. Min 10 ini adalah min 1/10. Min 1/10. Kemudian kalau ini misalnya min 1, ini juga min 1 ya. Ini juga min 1. Kalau ini min 1/10 semakin mendekati 0 itu ya. Min 1/10 ini adalah min 10. Dan seterusnya, ini min 1/100 ini adalah min 100. Ini mendekati 0, semakin mendekati 0, tapi masih di kirinya 0, masih negatif maksudnya. Ini semakin mendekati berapa ini? Min besar sekali, itu min tak hingga gitu ya. Nah, kalau seperti ini gimana ini? Ternyata pendekatan dari kiri tidak sama dengan pendekatan dari kanan. Pendekatan dari kanan menghasilkan tak hingga. Pendekatan dari kiri menghasilkan min tak hingga. Berarti ini nilainya berapa? Menjadi. Jawabannya adalah ini nggak ada nilainya. Limit 1/x, ya, limit x menuju 0 dari 1/x itu tidak terdefinisi. Tidak ada nilainya. Kenapa? Karena pendekatan dari kiri ternyata tidak sama dengan pendekatan dari kanan. Limit itu ada nilainya kalau pendekatan dari kiri sama dengan pendekatan dari kanan hasilnya. Kalau hasilnya beda, itu nggak ada nilainya. Itu dulu waktu SMA saya nggak disampaikan itu. Jadi berikutnya kita akan mengenal yang namanya limit kiri, limit kanan, dan limit saja. Yang kita pelajari di SMA dulu itu limit saja, tapi nggak ada limit kiri, limit kanan. Sekarang kita mengenal limit kiri, limit kanan, dan limit saja. Jadi kalau ada limit ini, limit, susah buat nulis, bentar. Limit x menuju c, saya kasih min gini, fx, itu artinya adalah pendekatan fx ketika x-nya mendekati c dari kiri. Ini namanya limit kiri, dikasih tambahan strip ini ya, di atasnya c itu. Ini limit kiri. Kalau ini limit x menuju c plus gini, itu artinya limit kanan. Pendekatan nilai fx ketika x-nya mendekati c dari kanannya c. Oke ya. Kalau limit saja, limit x menuju c fx gini. Oke, ini ada nilainya kalau ini limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, tidak ada nilainya, gitu ya. Jadi mungkin kita menghitung limit kiri ada nilainya, misalnya. Kita menghitung limit kanan ada nilainya. Kita menghitung limit ini belum tentu ada nilainya. Ini belum tentu ada nilainya, misal. Akan ada nilainya kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Jelas ya? Kemudian ada lagi satu lagi FC. FC. Kalau FC itu apa? FC adalah nilai F ketika X-nya di titik C. Jelas ya? Jadi kita mengenal 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini enggak sama. Jangan dianggap sama. Ada limit kiri, ada limit kanan, ada limit saja, ada yang enggak limit, yang benar-benar X-nya di C itu. Gitu ya. Karena ingat bahwa ketika kita ngomong limit X menuju C fx ini, itu bukan berarti kita mencari nilai f di titik C, bukan itu. Kita mencari nilai f ketika x-nya dekat dengan C, baik dari kiri ataupun dari kanan. Tapi kalau kita sudah menulis fc, berarti kita benar-benar mencari nilai f di x sama dengan C. Jelas ya? Kasus khusus ketika kita ngomong C-nya itu tak hingga atau min tak hingga.
Ini kasus khusus ya. Ketika X-nya tak hingga, misalnya limit X menuju tak hingga, tak hingga fx gini. Lihat ya, tidak ada bilangan yang lebih besar dari tak hingga, sehingga tidak ada limit kanan menuju tak hingga, limit X menuju tak hingga dari kanan, itu enggak ada. Yang ada adalah dari kiri. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang lebih besar dari tak hingga, sehingga ini itu sama dengan limit X menuju tak hingga dari kiri fx. Tadi kan setiap limit itu ada nilainya kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, khusus untuk tak hingga ini, limitnya hanya ada limit kiri. Jadi kalau orang menanyakan limit X menuju tak hingga, otomatis yang dimaksud adalah limit kiri. Tidak perlu mencari limit kanan. Kalau limit kiri sudah ada hasilnya, ya limit X menuju tak hingga itu tanpa menyebutkan kanan dan kiri, ya hasilnya sesuai dengan limit kiri itu. Jelas ya? Karena tidak ada yang lebih besar dari tak hingga gitu. Dan sebaliknya, kalau X menuju min tak hingga itu terus gini ya. Kalau limit X menuju min tak hingga fx, ini maksudnya adalah limit X menuju min tak hingga dari kanan fx. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang lebih kecil dari min tak hingga. Jelas ya? Sehingga kalau mau mendekati min tak hingga, ya harus dari bilangan yang lebih besar dari min tak hingga, itu yang sebelah kanannya gitu. Jadi tidak usah mencari limit kiri kanan, hanya mencari limit kanan saja. Itu kalau pendekatan menuju tak hingga. Yang ini. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba masuk ke kasus yang tadi sudah kita bahas. Nggak apa-apa, kita bahas lagi. Kalau misal saya tulis gini, limit X menuju 0 dari kanan. Nah, dari kanan. Fx-nya itu adalah seper X itu misalnya. Hasilnya berapa ini? Yaitu pendekatan seper X ketika X-nya mendekati 0 dari kanan. Berarti positif ya. X-nya positif, 1 dibagi kecil sekali tapi masih positif. Berarti besar sekali tapi positif, yaitu plus tak hingga. Tak hingga aja gitu. Kalau plus tak hingga boleh ditulis plus tak hingga, boleh ditulis tak hingga tanpa plus, itu boleh. Oke, kemudian kalau limit X menuju 0 dari kiri seper X, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 dibagi kecil sekali mendekati 0, tapi kecil sekalinya itu masih negatif karena di kirinya 0. Berarti plus dibagi min kan min gitu ya. Ini min besar sekali, yaitu min tak hingga. Min tak hingga gitu ya. Kemudian kalau ditanyakan limit X menuju 0 tanpa kiri dan kanan, tanpa plus atau min, seper X, hasilnya berapa? Hasilnya adalah tidak terdefinisi. Saya tulis X itu ya, itu maksudnya tidak ada nilainya, tidak terdefinisi. Kenapa? Karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Oke, kemudian kalau ditanyakan gini, tadi kan fx itu sama dengan seper X ya. Saya tanya F0 itu FC tadi, maksud saya F0 sama dengan seper 0 itu sama dengan seper 0 berapa nih? Ini juga tidak terdefinisi, tidak ada nilainya karena sesuatu dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Dalam konteks ini X itu sebenarnya bukan anggota domain. Karena bukan anggota domain, kalau kita masukkan ya nggak ada nilainya. Jelas ya? Sekarang kalau misal saya ambil contoh yang lain ya, fx itu adalah tangen X, trigonometri ya, tangen X. Kalau X-nya itu pi per 2 itu dalam radian, kalau dalam derajat adalah 90 derajat. Tangen 90 derajat berapa ya? Kalau X-nya adalah pi per 2, maka tan pi per 2 atau tan 90 derajat itu berapa? Dulu banyak yang menjawab itu tak hingga. Katanya tan 90 derajat itu adalah tak hingga. Apa benar seperti itu? Grafiknya seperti apa bentuknya? Grafiknya seperti ini, lihat ya. Grafik tangan seperti ini.
Saya ambil di sini aja ya. Ya, gini aja lah. Ketika X-nya itu pi per 2. Pi per 2. Itu begini. Ini bukan grafiknya, ini untuk batas saja. Grafiknya pakai merah. Yang sebelah kirinya pi per 2, grafiknya dari 0 gini naik ke atas dia. Menuju tak hingga. Benar ya? Yang sebelah kanannya pi per 2, dari bawah gini. Kanan. Dari min tak hingga gini. Menuju ke 0. Loh, bentar. Dan seterusnya ya. Kalau dilanjutkan jadi naik lagi ke sana. Gitu. Udah, sampai sini aja. Dari grafik tan yang seperti ini kan di kuadran 1 gitu ya. Ini di kuadran 2. Tangen itu kalau di kuadran 1 nilainya kan positif. Kalau di kuadran 2 nilainya itu negatif. Ya, nilainya negatif. Terus 90 derajat itu 90 derajat atau pi per 2 itu di kuadran mana? 1 apa 2? Itu di perbatasan kuadran 1 dan 2 itu kan. Itu nilainya ikut positif atau negatif? Enggak jelas. Enggak ya. Jadi tangen pi per 2 itu enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Tapi kalau X-nya mendekati pi per 2 dari kiri, itu ini mendekati tak hingga. Karena ini naik gitu ya. Ini naik mendekati tak hingga. Tapi kalau pendekatannya dari kanan, itu mendekati min tak hingga. Jelas ya. Jadi dari sini, ya, dari sini, nanti X ya, fx. Kalau ditulis gini, limit X menuju pi per 2 dari kanannya, dari kiri dulu ya, dari kirinya tan X itu hasilnya adalah tak hingga. Kemudian limit X menuju pi per 2 dari kanannya pi per 2 ya, tan X itu hasilnya adalah min tak hingga. Oke ya. Kemudian limit X menuju pi per 2 tan X, bentar ya, tangen X berapa nilainya? Karena limit kiri nggak sama dengan limit kanan, maka ini tidak ada nilainya. Oke, kalau ditanyakan tan X berapa nilainya? Tan pi per 2 berapa nilainya? Tan pi per 2 juga tidak ada nilainya. Oke ya. Oke, berikutnya contoh yang lain lagi. Nggak apa-apa ya, banyak contoh insya Allah semakin paham gitu. Kalau saya kasih ini, fx sama dengan x dibagi harga mutlak x. Misalnya gini. X dibagi harga mutlak X, misal X-nya 2, 2 dibagi harga mutlak 2, harga mutlak 2 adalah 2, 2 dibagi 2, 1. Kalau misal X-nya negatif, misalnya min 3, berarti min 3 dibagi harga mutlak min 3. Harga mutlak min 3 adalah 3, berarti min 3 dibagi 3, min 1. Gitu ya. Maka Fx sama dengan X dibagi harga mutlak X itu nilainya akan plus 1, ya. Itu kalau di sebelah kanannya 0, atau kalau positif. Kemudian akan min 1 hasilnya kalau X-nya di sebelah kirinya 0 atau negatif. Ketika X-nya sama dengan 0, 0 dibagi 0 gitu, itu enggak terdefinisi lagi. Jelas ya? Jadi meskipun F0 tidak terdefinisi, enggak ada nilainya. Tapi limitnya nanti bisa ada nilainya. Limit kiri atau limit kanan ada nilainya. Tapi limitnya saja juga tergantung. Limit kiri sama enggak dengan limit kanan gitu. Ya ini kalau digrafikkan seperti ini. Kalau digrafikkan, maaf ya. Ini kalau digrafikkan pakai ungu gini ya. Yang di sebelah kanannya 0 ini adalah plus 1 itu. Saya buat gini ya. Lingkaran tapi enggak, lingkarannya bolong gitu. Itu berarti enggak sampai, berarti garis ini ya itu tidak sampai ke sini, ke titik ini. Oke. Ini adalah 1 gitu ya. Kemudian yang sebelah kirinya 0 ini gini aja ya. Ini bolong gitu ya, ke sana.
jelek, bentar. Ini ya, jelas ya. Ini adalah min 1 di sini, min 1. Oke, berarti saat dia di titik 0, x-nya titik 0 ini, dia punya pasangan mana? Nggak punya pasangan manapun, ke atas juga bolong, ke bawah juga bolong. Ini nggak ada nilainya. Ketika x-nya sama dengan 0. Oke. Jadi dari sini limit x menuju 0 dari kiri, x dibagi harga mutlak x itu adalah min 1. Kemudian limit x menuju 0 dari kanan, x dibagi harga mutlak x itu adalah 1. Kemudian limit x menuju 0 saja tanpa kiri kanan, x dibagi harga mutlak x itu adalah tidak terdefinisi. Demikian juga x dibagi gini. Demikian juga f0 itu, yaitu 0 dibagi harga mutlak 0 berapa? Juga tidak terdefinisi. Oke ya, semakin banyak contoh insya Allah semakin jelas ya. Oke, next. Kemudian coba saya kasih contoh langsung, nggak saya tulis fungsinya apa, pokoknya dikasih grafiknya seperti ini misalnya gitu. Misalnya gini. Saya kasih grafik ya. Gini. Misalnya gini. Ini ikut misalnya. Titik ini ikut ke dalam grafik ini. Nah, kemudian grafiknya ini putus di sini. Kemudian lanjut lagi. Nah. Kemudian lanjut lagi dari sini. Nah. Tapi ini nggak ikut ya, makanya saya buat bolong ya. Kemudian ke sana gitu. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ini adalah P misalnya gitu ya. Ini P suka-suka aja. Ini P gitu. Kemudian ini di sumbu X-nya di sini ini adalah C gitu. C. Ya, ini fungsi grafik fungsi f-nya, fx ya. Kalau ditanya gini. Limit x menuju C dari kiri fx hasilnya berapa? Ya, kita lihat nilai fx itu ketika x-nya bergerak dari kiri menuju C. Dari kirinya C, berarti kan dari sana dia. Berarti kan dari sini ke sini ya, dari kirinya C. Maka nilai fx itu kelihatan ya, yaitu P. Karena ketika grafiknya ini bergerak dari kiri ke sini, ya, nilai fx-nya itu kan menuju ke titik P ini. Ketika x-nya menuju C, ya, menuju ke P ini. P, jelas ya? Maka ini sama dengan P. Kemudian limit x menuju C dari kanan fx sama dengan berapa? Berarti kita sedang bergerak dari kanan ini ya. X-nya bergerak dari kanan menuju C, bergeraknya ke kiri. Oke. Berarti fx-nya bergerak menuju ke angka berapa? Dan kita lihat, kita berarti menyusuri grafik f ini dari kanan ke kiri gitu ya, menuju nilai C, menuju C. Maka fx-nya menuju ke berapa? Menuju ke ini, ke 0, jelas ya. Karena ini tepat di sumbu x ini. Ini menuju ke 0. Jelas. Maka ini 0 nilainya. Limit kirinya P, limit kanannya 0. Kemudian limitnya saja berarti nggak ada nilainya ya. Limit x menuju C saja fx yang nggak ada nilainya, nggak terdefinisi.
Kemudian kalau ditanya lagi FC itu berapa? FC ada nilainya, ada di sini. Mana itu? Ini. Saat X-nya C, Fx-nya adalah P, jelas ya. Maka ini sama dengan P. Jelas ya? Oke, insya Allah jelas. Kemudian berikutnya contoh lain lagi. Ya pokoknya hari ini video ini isinya contoh-contoh banyak supaya paham. Kemudian berikutnya kalau dikasih grafik seperti ini. Baterainya mau habis. Oke, lanjut. Misalnya gini dia berhenti di sini. Ulangi, saya ulangi. Gini aja, ini nggak ikut ya, nggak ikut. Kemudian ini ya, ini lurus maksudnya. Kemudian di sini saat X-nya di sini nilainya 0. Jadi ini saya buat bulatan gini. Maksudnya adalah saat di sini itu nilainya 0 gitu ya. Kemudian gini misalnya. Oke, ini grafik fungsi f. Berarti fungsi ini patah di 0. Di 0 di mana nih? Di C, misalnya ini C ya, misalnya ini X sama dengan C di sini, maka di X sama dengan C itu grafiknya patah. Dan saat di C, nilai F adalah 0. Oke, tapi sebelum C, nilai F yang mengikuti grafik yang ini. Setelah C, nilai F mengikuti grafik yang ini. Gitu. Kemudian misalnya ini misalnya adalah A, ini misalnya adalah B, ya ini B di sini. Oke, maka limit limit X menuju C dari kiri fx hasilnya adalah A ya. Kemudian limit X menuju X menuju C dari kanan fx nilainya adalah B. Oke. Kemudian limit X menuju C saja itu tidak ada nilainya. Kenapa? Karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Jelas ya? Tapi kalau ditanyakan FC ada nilainya. Berapa nilai FC? Nilai FC adalah 0. Jelas ya? Pokoknya hari ini mengenal limit kiri, limit kanan. Nanti setelah itu baru cara mengerjakan limit dan sebagainya menggunakan pemfaktoran dan lain-lain itu sebaiknya di video berikutnya aja gitu ya. Oke. Kemudian satu contoh lagi. Gini misalnya. Ada grafiknya seperti ini. Ulangi. Seperti ini, saat di sini dia titik ini nggak ikut ya, terus lanjut lagi. Nah, saya buat garis lurus ya. Mana tadi grafiknya hilang. Oke, saya gambar lagi gini ya, misalnya ini halus ya. Jelek. Gini ya. Oke. Kemudian ini di sini. Lihat ya. Saat di C, saat ini X-nya di C ini, itu nilainya adalah di sini. Misalnya ini berapa ini ya? Saya buat misalnya ini B gitu ya. Ini B gitu ya. Dan ini adalah A.
Ini adalah A. Oke, tapi nilai F ini saat di C adalah B. Kemudian ditanya misalnya limit X menuju C dari kanan, dari kiri dulu, dari kiri Fx sama dengan berapa? Sama dengan A. Jelas ya? Karena grafik ini menuju ke A nilainya, nilai Fx-nya ketika X-nya mendekati C dari kiri. Berarti kita menyusuri grafik dari kiri. Kalau dari kanan, maka dia menuju ke A juga. Ya, limit X menuju C. Nah, susah. X menuju C dari kanan Fx itu nilainya juga Fx ya, itu nilainya juga A. Limit kiri sama dengan limit kanan, berarti limitnya saja ada nggak nilainya? Ada. Ya. Limit X menuju C saja tanpa menyebutkan kiri dan kanan, Fx hasilnya adalah juga A. Kenapa? Karena limit kiri sama dengan limit kanan. Jelas ya? Tapi Fc itu tidak A, Fc adalah B. Karena nilai F di titik C itu adalah B ini nilainya. Di C ini ya nilainya B. Jelas ya? Oke. Mungkin untuk video kali ini nggak terlalu panjang ya. Pokoknya kita mengenal dulu limit, oh ternyata ada limit kiri, ada limit kanan. Gitu. Tapi sebagai tambahan sedikit untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ini tambahan ya. Setelah ngomong limit kiri, limit kanan, coba deh saya kasih soal satu misalnya gini. Misalnya gini, ada limit X menuju 0 misalnya gini. Kemudian ini X kuadrat plus X dibagi dengan 2X. Ini kan kalau kita langsung masukkan X-nya ke sini, coba langsung dimasukkan, kan nggak ada nilainya itu. 0 ditambah dengan 0, 0 dibagi dengan 0. 0 dibagi 0 tidak terdefinisi. Maka Fx ini, Fx-nya yang saya lingkari ini ya, itu nggak ada nilainya di X sama dengan 0. Tapi ketika X-nya mendekati 0, nah itu mungkin ada nilainya, mungkin. Ya. Dan ini kan ya kita bisa cek dari kiri ataupun dari kanan pendekatannya. Nanti insya Allah pendekatannya ini, kalau seperti ini kasusnya sama nanti. Pendekatan dari kiri ataupun dari kanan, itu hasilnya sama. Tapi yang saya mau tekankan bukan masalah kiri kanannya tadi. Ini itu, kalau hasilnya 0 per 0, kalau anak SMA atau anak sekolah ya, itu langsung menggunakan dalil L'Hopital. Tahu ya dalil L'Hopital ya? Yaitu yang atas diturunkan, terus bawah diturunkan gitu ya. Kemudian dimasukkan nilainya, kemudian ketemu. Pernah kan? Kalau ketemunya 0 per 0, tak hingga bertahingga hingga, terus atas diturunkan, bawah diturunkan, setelah diturunkan X0 dimasukkan, kemudian ada hasilnya. Ada yang seperti itu. Itu benar. Boleh menggunakan L'Hopital aslinya. Tapi khusus untuk mata kuliah kalkulus ini, ketika kita membahas limit, tidak boleh, ini kebijakan saya, tidak boleh menggunakan dalil L'Hopital yang atas turunkan, bawah diturunkan. Kenapa? Karena kita belum masuk ke konsep turunan. Turunan nanti akan dibicarakan setelah membahas tentang limit. Oke ya, secara alur belajar, kalau kita belum membahas turunan, jangan kerjakan dulu pakai turunan, karena kita dianggapnya belum tahu tentang turunan. Jelas ya? Kita belajar supaya paham konsep, jangan menggunakan rumus cepat. L'Hopital itu enak, sebagai rumus cepat enak. Tapi nanti digunakan nanti saja setelah kita membahas turunan gitu ya. Sementara ini jangan gunakan turunan. Terus menggunakan apa ya, gini aja. Kita menggunakan cara mengutak-atik bagaimana supaya ketemu. Contohnya gini, contohnya. Lihat ya. X ini baik itu positif, baik itu X-nya positif ataupun X-nya negatif, baik itu di kanannya 0 ataupun di sebelah kirinya 0, lihat ya. Pasti berlaku kan X ini, kalau saya kelewatkan seperti ini kan juga bisa. Lihat ya, enggak, lihat bentuk ini aja. Lihat bentuk ini aja yang ini. Ini kalau
Ini kan ngomong X-nya mendekati 0. X mendekati 0 itu kan bisa positif, bisa negatif, jelas ya. Tapi untuk X positif ataupun negatif kan pasti berlaku seperti ini. X bisa dikeluarkan, X plus 1 gitu ya. Dan ini kan benar, baik itu X-nya positif ataupun negatif. Yang atas ini kan boleh saya ubah seperti ini. Jelas ya. Kemudian yang bawah ini menjadi 2X gitu ya. Tetap 2X. Kemudian kalau 0 bagi 0 itu nggak terdefinisi. Tapi kalau positif dibagi positif kan positif, dan negatif dibagi negatif kan negatif. Jadi kalaupun X-nya ini positif dibagi dengan ini tetap bisa dicoret, jelas ya. Kalau negatif juga bisa dicoret. Tapi kalau 0 nggak bisa. Tapi kan ini nggak 0. Ini X menuju 0, tidak 0. Jelas ya. Maka boleh dicoret atas bawah. Kemudian tinggal dimasukkan nolnya itu ke X ini, tapi dimasukkan itu sebenarnya bukan mengganti X dengan 0, sebenarnya nggak gitu, sebenarnya adalah mengganti X dengan bilangan yang dekat dengan 0, baik itu dari kanan ataupun dari kiri. Kalau dari kanan berarti kita mengganti X dengan bilangan yang dekat dengan 0 tapi dari kanannya 0, yaitu positif. Positif kecil sekali mendekati 0 ditambah 1, ya tetap 1 yang atas ini ya, yang pembilangnya tetap hasilnya menjadi 1, kemudian dibagi 2 maka hasilnya adalah setengah. Atau kalau X-nya dimasukkan pendekatan dari kiri, kecil sekali menuju 0 tapi masih negatif. Tapi menuju 0 ya. Berarti 1 dikurangi kecil sekali, kan tetap mendekati 1. 1 dibagi 2, ya tetap 1/2 atau setengah. Maka ini hasilnya adalah setengah. Ya, ini hasilnya adalah setengah. Baik itu pendekatan dari kanan ataupun dari kiri. Tapi saya tekankan lagi, untuk diingat berikut-berikutnya, jangan menggunakan dalil L'Hopital yang menurunkan atas bawah. Oke ya. Kenapa? Karena kita belum membahas tentang turunan. Turunan akan dibahas nanti setelah membahas tentang limit. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Tolong dipahami. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.